Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali pagi yang sangat cerah ini dengan tidak jenuh dan bosan, kita menyatakan rasa syukur kepada Allah yang sedalam-dalamnya. Sebab Allah sampai dengan pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur dan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat melewati satu proses dan akan menuju pada proses selanjutnya. Proses yang kita sudah lalui adalah proses malam dan akan menuju satu proses ke arah siang, di mana Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan keterangan di dalam Al-Quran surat ke-25 ayat ke-47, yaitu surah Al-Furqan. Kata Allah, wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nawma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan Dia Allah ja'ala lakumul laila, telah menjadikan kalian malam libasa bagaikan selimut, wan nauma subata, untuk kalian beristirahat, tidur untuk beristirahat. Kemudian wa ja'ala an-nahara nusyura, kemudian Allah selanjutnya menjadikan siang, di mana di dalamnya kalian bangkit untuk berusaha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bangkit dalam rangka untuk berusaha ini harus definitif pengertiannya, sebab nanti akan menjadi liar kemana-mana. Bangkit dalam rangka untuk berusaha, tunjikum min azabin alim, melepaskan diri dari azab Allah dan berjuang habis-habisan dalam rangka menegakkan satu sistem hidup menurut Allah, yakni satu sistem kehidupan yang indah, satu kehidupan yang saling kasih sayang, satu kehidupan yang saling menghamburkan kemakmuran. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat ke-61 ayat 10 dan 11, yaitu surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah menyatakan diri kalian beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, maukah kamu, kata, aku tunjukkan satu jalan perniagaan yang dapat membebaskan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Beriman dalam arti membentuk pola pikir kalian, membentuk penilaian dan sikap hidup kalian dengan ilmunya Allah, yang di Al-Quran, yang telah diajarkan serta dicontohkan oleh Rasulnya. Kemudian wa tujahiduna fisabilillah, kalian berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Yang demikian itu berjuang dengan harta, berjuang dengan jiwa dan raga kalian adalah yang lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Di Bapak Ibu sekalian, definitif pada siang hari berusaha bangkit dalam rangka melepaskan diri dari azab syadidah, bangkit berjuang dalam rangka menegakkan satu tatanan hidup sebagai perwujudan dari penerapan ilmunya Allah ke dalam kehidupan, yakni satu kehidupan yang dinul Islam, satu kehidupan yang indah, adil, makmur, sejahtera secara merata. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita coba melanjutkan kembali pertemuan kita pada minggu yang lalu. Jadi pada pagi hari ini adalah dalam rangka untuk mempertahankan
apa yang sudah kita dapat dari Al-Quran, ayat-ayat yang sudah kita hafalkan, ayat-ayat yang sudah kita pahami maknanya, kita pertahankan. Kemudian juga dalam rangka meningkatkan pemahaman kita, pandangan kita terhadap Al-Quran itu sendiri, di mana pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa Allah akan membebaskan, bahwa Allah akan menyelamatkan manusia ketika manusia itu mau membentuk pola pikir dan sikap hidupnya dengan Al-Quran. Kemudian mereka berlaku tepat dengan yang demikian, maka Allah akan hantarkan mereka ke arah satu kehidupan yang benar, yakni satu kehidupan yang tidak akan tersentuh dengan keburukan sekali. Walahum yahzanun, dan mereka akan terbebas dari kepedihan hidup. Jadi hazana yahzanu haznan artinya menyedihkan. Jadi mereka akan terbebas dari satu kehidupan yang menyedihkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga perkaya ayat-ayatnya dengan surat ke-9 ayat 88 dan 89, bahwa Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, mereka jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjuang habis-habisan, mati-matian dengan harta benda yang mereka miliki, berikut dengan jiwa raga mereka, sehingga mereka memperoleh wa ulaika lahumul khairat, satu kemuliaan, satu kebaikan, satu kehormatan dalam kehidupan mereka, dan mereka tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Lalu Bapak Ibu sekalian, pertanyaan muncul di kepala kita, kenapa sampai Rasul dan orang-orang yang beriman itu begitu gigihnya memperjuangkan ajaran Allah, begitu yakinnya mereka dengan ajaran Allah ini? Ada sebuah ungkapan yang dikeluarkan oleh para ahli psikologi, bahwa manusia itu bergerak berdasar apa yang menjadi tanggapannya. Kata mereka, ini penemuan mereka. Tapi bos sekalian, bisa nggak menemu sesuatu kalau tidak ada yang hilang? Kita jumpa uang 100.000, berarti ada kantong orang yang bolong. Kalau mereka mengatakan ini penemuan saya, definisi seperti saya yang buat, itu bohong. Sebab mereka mencuri dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa mereka begitu yakin dengan ajaran Allah ini? Karena memang gerak mereka itu dipandu oleh satu ilmu yang bersumber dari Allah. Pola pikir mereka, pandangan mereka, tanggapan mereka. Quran surat ke-45 ayat 20, yaitu surah Al-Jasiyah. Kata Allah, hadza basairu linnas. Ini yang dimaksud adalah Quran. Basair, pandangan bagi manusia, penglihatan bagi manusia. Apa pandangan dalam arti mata biasa? Penglihatan mata biasa? Bukan, Bapak Ibu sekalian. Basairu linnas inilah pandangan hidup untuk manusia. Sehingga dengan diturunkannya Al-Quran ini, isinya gagasan-gagasan, teori-teori, rangkaian-rangkaian keterangan bagaimana membangun satu kehidupan menurut Allah. Hadza basairu linnas. Sehingga ini yang menjadi tanggapan Rasul, sehingga ini yang menjadi pola pikir para sahabat-sahabatnya, sehingga mereka berjuang mati-matian untuk mewujudkan gagasan yang dari Allah itu. Kenapa? Pandangan mereka terbentuk dengan Al-Quran. Mereka melakukan satu proses pembelajaran yang sangat serius, disiplin, konsentrasi penuh, kontinu, sehingga pandangan mereka terbentuk dengan Al-Quran ini. Kemudian inilah yang Bapak Ibu sekalian menjadi wahudan, menjadi pemandu mereka dalam menjalankan kehidupan. Bisa tidak Bapak Ibu sekalian, Quran ini berfungsi sebagai hudan kalau kita tidak paham dengan isi dalamnya? Zalikal kitabullah wa fihi hudan lil muttaqin. Kita tahu ayat itu, tapi kita tidak paham. Oleh karena konsentrasi kita tidak seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Oleh karena disiplin kita dalam mempelajari Al-Quran tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, sehingga pandangan kita tidak bulat terhadap Al-Quran. Hadza basairu linnas wa hudan, sehingga mereka menjalankan kehidupan ini berdasarkan petunjuk Allah itu,
berdasarkan pola pikir yang telah terbentuk dengan ilmu Allah itu. Warahmatan, sebagai hasilnya kehidupan mereka adalah saling kasih sayang. Rahmah dalam kamus rahimah ba'duhum ba'da, saling kasih sayang terhadap sesama mereka. Itu makna rahmat itu. Di qaumi yuqinun, bagi kaum, bagi bangsa yang mau berkeyakinan dengan ilmunya Allah itu. Bapak-Ibu sekalian, inilah yang membuat satu keyakinan yang kuat. Oleh Rasul dan para sahabat-sahabatnya, mereka berjuang habis-habisan mempertaruhkan seluruh harta benda yang mereka miliki berikut dengan jiwa raga mereka untuk mewujudkan basair, pandangan dari Allah itu. Hadza basairu linnas wa hudan wa rahmatan liqaumin yuqin. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, di samping pandangan mereka terbentuk dengan Al-Quran, mereka paham dengan Al-Quran, mereka menjadikan Quran ini sebagai tazkirah. Asal katanya zakara yang dulu zikra. Bapak-Ibu sekalian, sudah saya sampaikan dalam kita menjalankan perintah-perintah Allah, instruksi Allah, salat, zakat, haji, zikir, tidak berhenti pada serutan, harus teraplikasi dalam pembuktian gerak. Maka kata Allah dalam Al-Quran surat ke-69 ayat yang ke-48, Allah katakan wa innahu latadzkiratul lil muttaqin, dan sesungguhnya Quran itu, wa innahu punya khitabnya kepada Qurannya, latadzkirah, sungguh sebagai tazkirah, sebagai peringatan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa makna tazkirah? Apa makna peringatan? Saya contohkan begini Bapak-Ibu sekalian. Kita punya anak di rumah, kita bangunkan untuk dia sholat subuh. Artinya apa? Kita mengingatkan dia, nak, bangun, sudah waktunya sholat subuh, ayo sholat subuh. Maknanya apa? Kita menyadarkan dia bahwa subuh sudah masuk, ayo bangun sholat. Kalau masih ingat, itu masih melayang-layang di selaput otak. Itu misalnya kita tahu nanti saya jam 8 ada kegiatan, tidur juga kita kelihatannya. Ingat kita, tapi kita nggak sadar. Jadi berhenti diingat, tapi sadar itu apa? Tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup, tahu apa yang harus ditinggalkan dalam hidup. Nah, Rasul Allah dan orang-orang yang seiman dengannya menjadikan Quran sebagai tazkirah, sebagai pembangkit kesadaran, sebagai pembangkit geraknya. Pandangan yang terbentuk itu, Quran itu menjadi pembangkit kesadaran Rasul dan orang-orang yang beriman. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang mau berlaku patuh dengan aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan Allah. Jadi Quran itu Bapak Ibu sekalian berfungsi sebagai tazkiratun, latadzkiratun lil muttaqin, sebagai pengingat, sebagai penyadar. Kalau saudara kita salah, kita ingatkan dengan Quran. Anda keliru wahai saudaraku. Quran memerintahkan dan itu, Anda berbuat sebaliknya. Itu makna itu. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman di kala itu menjadikan Quran sebagai tazkirah dalam kehidupan mereka. Sehingga gigih luar biasa mereka dalam memperjuangkan hidup ini, guna terwujudnya satu ikatan hidup